Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Oke. Dah on nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barib Firdaus, NPM 116. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri, di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung, pasti akan membahayakan integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Sementara pengertian ketahanan nasional yang disebut di dalam konsep 1968 yaitu ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan baik yang berasal dari luar ataupun dalam negeri, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup dan bangsa negara di Indonesia. Sedangkan pengertian ketahanan nasional yang dijelaskan dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969 adalah penyempurnaan dari konsepsi pertama, yaitu pertama, ketahanan nasional merupakan keuletan dan juga daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua adalah ketahanan nasional adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam tantangan, hambatan, atau ancaman. Pengertian konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu pedoman ataupun saran untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya. Penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Kesejahteraan bisa digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa dalam menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran bangsa secara adil dan rata. Sementara keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai nasionalnya terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri. Ciri-ciri ketahanan nasional. Berikut adalah ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi di mana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam negeri, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jika didasarkan pada metode Astakrata, semua aspek kehidupan nasional digambarkan dalam sistematika Astakrata yang tersusun atas 3 aspek ilmiah atau trigrata yang meliputi geografi, kependudukan, kekayaan alam, dan 5 aspek sosial lain atau pancagrata yang meliputi politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan ada lagi sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri, dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas kepribadian bangsa
dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang menggunakan dalam perkembangan global. Yang kedua ada dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan, dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih lagi. Dan ketiga ada manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Yang kelima ada konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasarkan pada nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta wawasan Nusantara. Asas tersebut antara lain adalah yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asas di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan juga keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada, berdampingan dengan kondisi apapun di dalam kehidupan nasional. Tingkat keamanan dan kesejahteraan nasional yang dicapai adalah salah satu tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua ada asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu bisa timbul berbagai dampak, baik berupa sifat yang positif ataupun negatif. Dengan begitu dibutuhkan sikap mawas baik itu ke dalam ataupun keluar. Pengertian mawas ke dalam yaitu mawas ke dalam itu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulat. Kalau mawas keluar itu memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tak hanya itu saja, tapi juga bertujuan untuk menerima kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab.
di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga di konflik yang bersifat destruktif dan tidak merusak. Yang keempat, ada asas komprehensif ilegal, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan nasional Pancagrata. Aspek sosial yang Pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama alam yang ada di sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan itu bisa dikelompokkan menjadi 5 bidang atau 5 aspek kehidupan nasional yang singkat. 5 aspek menjadi polekos budamkam. Yang kedua ada aspek ideologi. Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Sebab hal itu sebagai dasar untuk mencapai sebuah cita-cita nasional. Dalam pembahasan tersebut disebut juga istilah ideologi. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional. Salah satu ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional. Perlu diketahui untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dari doktrin tersebut diperlakukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak pembangunan secara terpadu, di mana hal itu dilaksanakan sesuai dengan rancangan atau sektoral. Salah satu alasannya adalah jika penyimpanan terjadi, maka akan muncul pemborosan waktu, sarana, dan tenaga yang berpotensi dalam melaksanakan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor program cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berguna sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada dasarnya hal itu merupakan arah dan juga pedoman. Yang selanjutnya ada pengaruh aspek ketahanan bangsa. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Yang pertama ada pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai sekaligus sebuah ajaran yang memberikan motivasi. Selain itu, ideologi juga mengandung konsep oleh suatu bangsa. Jika dilihat secara teoritis, maka sebuah ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari suatu falsafah tersebut. Yang kedua ada liberalisme. Liberalisme adalah salah satu aliran pikiran perseorangan ataupun individualistik. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara merupakan masyarakat hukum atau legal society yang terdiri dari kontak semua individu. Di dalam masyarakat tersebut, liberalisme berada di titik tolak dari hak asasi melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu gugat
oleh siapa saja termasuk penguasa. Yang ketiga, ada komunisme. Komunisme adalah aliran pikiran kategori kelas atas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin, di mana itu berasal dari kritik Karl Marx mengenai kehidupan sosial masyarakat awal revolusi industri. Aliran pemikiran tersebut beranggapan bahwa negara merupakan susunan golongan kelas atas untuk menindas kelas lain. Sekian penjelasan dari saya tentang ketahanan nasional. Jika ada salah kata ataupun salah pengertian, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.